Baiklah teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang judul makalah saya pada kesempatan kali ini yaitu analisis perbedaan abnormal return saham pada saat window dressing pandemi COVID-19 dibandingkan dengan window dressing sebelum pandemi COVID-19. Kemudian pada makalah ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu bab pertama pendahuluan berisi latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian pada bab 2 berisi tentang pembahasan, dan bab 3 penutup. Penutup ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah, untuk yang pertama mungkin saya masuk dulu dari pendahuluan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin saya jelaskan dulu apa itu window dressing. Ini sendiri adalah manuver yang dilakukan oleh manajer investasi atau fund manager yang dilakukan biasanya di akhir tahun untuk memoles kinerjanya. Tujuannya biar kelihatan baik di mata klien atau mungkin ada bonus yang diharapkan. Karena biasanya untuk pengukuran kinerja dilakukan pada akhir tahun, sehingga pada akhir tahun harus mau nggak mau di akhir tahun manajer investasi harus bisa memoles kinerjanya supaya semakin kedepannya klien semakin tertarik dengan produk investasinya, misalnya untuk perusahaan reksadana gitu. Window dressing adalah strategi umum yang digunakan oleh manajer investasi dalam memoles kinerja akhir tahunnya. Meskipun window dressing tidak termasuk dalam aktivitas ilegal, namun hal tersebut hanya menandakan perilaku moral yang kurang. Cara yang digunakan oleh manajer investasi adalah, menurut Hong, dengan menempatkan posisi portofolionya pada saham dengan kinerja bagus dengan posisi yang tinggi dan menempatkan saham-saham yang memiliki kinerja rendah pada akhir tahun dengan posisi yang rendah. Lazimnya, dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi bisa mencapai triliunan rupiah. Ditambah dengan adanya kesamaan kepentingan dari manajer investasi, maka akan menjadi mungkin harga saham akan dibuat tinggi. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat aksi beli lebih banyak daripada aksi jual, sehingga permintaan menjadi lebih tinggi dan akan membuat harga saham akan menjadi lebih naik. Karena harga saham terbentuk pertemuan antara atas permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan maka akan semakin tinggi harga saham. Namun jika semakin tinggi penawaran maka akan semakin turun harga saham. Kurang lebih beginilah ilustrasi yang dilakukan oleh manajer investasi dalam memoles kinerjanya. Misalnya untuk saham ITMG dengan yang bergerak di bidang sektor pertambangan, dengan saat ini kenaikan harga batubara semakin tinggi, maka manajer investasi akan memburu saham-saham yang ada seperti ini itu misalnya. Dengan diserbunya saham-saham seperti ini oleh dana-dana besar dari manajer investasi atau fund manager, maka kemungkinan harga sahamnya akan naik dalam waktu yang cepat. Kemudian jika nanti juga diikuti oleh investor retail yang juga memburu saham-saham seperti ini, ditambah dengan sentimen-sentimen positif seperti kenaikan harga batubara, maka kemungkinan sahamnya akan naik dalam waktu yang cepat, dalam waktu 1 bulan. Jika kita lihat pada gambar ini, jika semua offer yang ditawarkan pada saham tersebut diserbu semua habis, maka harganya akan melambung tinggi dalam waktu cepat. Atas dasar kesamaan kepentingan lah yang menyebabkan harga saham pada bulan Desember bisa naik secara bersamaan. Karena manajer investasi ingin meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan nilai aktiva bersih. Karena biasanya manajer investasi itu kinerjanya diukur berdasarkan berapa sih peningkatan NAB atau peningkatan nilai investasi bersihnya. Jika setiap tahun semakin bertumbuh, maka dapat dikatakan kinerjanya semakin baik. Kemudian jika kita melihat fakta dan data dalam 10 tahun terakhir, IHSG memang cenderung mengalami peningkatan di akhir bulan Desember.
dengan probabilitas 100%, dan dengan kenaikan rata-rata 2,93%. Untuk bulan ini, dari bulan 1 Desember sampai tanggal 4 Desember sudah terjadi kenaikan sebesar 3,5. Jika kita melihat Dow Jones Industrial Index, nilainya sendiri sudah mencapai 29833, dimana nilai ini sudah merupakan nilai tertinggi sepanjang masa pasca pulihnya perekonomian Amerika akibat pandemi COVID-19. Dengan melihat ini, biasanya peningkatan dari Dow Jones Industrial Index ini biasanya akan mengikuti ke IHSG, karena indeks Amerika ini akan mempengaruhi kepada indeks negara-negara berkembang. Indeks negara-negara berkembang seperti Indonesia, China, India, dan negara-negara Asia lainnya. Jika kita tarik lagi ke tahun 2008, itu kurang lebih pada bulan Desember, pada saat itu terjadi krisis finansial. Jika kita asumsikan kondisi IHSG kurang lebih sama dengan pada saat tahun 2008, pada tahun 2008 tersebut terjadi peningkatan sebesar 9,17%, yang artinya dalam 12 tahun terakhir merupakan peningkatan dengan persentase tertinggi. Maka nanti di tahun 2020 ini bisa memecahkan rekor nanti 10% mungkin atau lebih. Jika seandainya nanti bisa tumbuh 10%, maka ini akan menjadi sebuah rekor baru, yang mana 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai angka tidak pernah pertumbuhannya lebih dari 10%. Jika nanti bisa mencapai 10%, maka kemungkinan abnormal return sahamnya nanti juga akan lebih fantastis jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada saat sebelum pandemi COVID-19. Walaupun nanti abnormal return saham itu tergantung dari pemilihan saham-sahamnya juga. Kemudian jika kita melihat beberapa sentimen positif yang bisa membuat IHSG ini semakin tumbuh di bulan Desember ini, pertama kita lihat secara year on year, walaupun ekonomi Indonesia ini masih minus di angka 3,45% di akhir tahun, grafiknya kita lihat sudah ada peningkatan atau recovery pada saat kuartal ketiga ini. Artinya kedepannya semakin ada dampak pemulihan ekonomi, sehingga ini akan menjadi sentimen positif dari IHSG itu sendiri. Kemudian secara kuartal to kuartal, ekonomi Indonesia sudah bangkit 5,05% jika dibandingkan antara kuartal kedua tahun 2020 ini dengan kuartal ketiga tahun 2020. Ini juga bisa menjadi sentimen positif untuk menggerakkan IHSG. Dan juga sentimen positif juga datang dari vaksin Pfizer, yang mana vaksin ini bisa nanti akan digunakan nanti pada awal tahun 2021. Hal ini tentunya akan menjadi sentimen positif, karena optimisme pasar akan semakin meningkat dengan adanya vaksin ini. Dan juga ada sentimen positif dari Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana inti dari undang-undang ini adalah supaya meningkatnya jumlah investasi baik dan juga sentimennya datang bisa juga dari Undang-Undang Omnibus Law, yang mana dalam undang-undang ini investasi langsung atau foreign direct investment atau FDI yang langsung melalui kedepannya akan lebih dipermudah dengan adanya penyederhanaan perizinan dan persyaratan investasi serta penyediaan kawasan dan lahan, sehingga jika foreign dari investment atau FDA ini meningkat, maka nantinya non foreign dari investment atau investasi dalam bentuk paper seperti obligasi dan saham juga akan semakin meningkat, karena investor semakin percaya dengan iklim investasi dari negara Indonesia yang semakin baik. Kemudian jika kita lihat beberapa perusahaan yang memiliki market kapitalisasi besar seperti BCA, itu dia memiliki persentase untuk naik di bulan Desember sebesar 80%.
dan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,82%. Sedangkan untuk bulan Desember ini sampai tanggal 4 Desember sudah terjadi kenaikan sebesar 4,11%. Dengan melihat data perkembangan ini, maka memungkinkan saham dari BCA ini bisa naik lagi karena dalam 4 hari sudah naik sebesar 4,11%. Lalu selanjutnya untuk saham kedua yaitu BBRI, rata-rata kenaikannya sebesar 4,36% dan probabilitasnya selama 10 tahun yaitu sebesar 80%. Untuk bulan Desember ini maka memungkinkan terjadi trennya akan mungkin terus meningkat karena dalam 4 hari sudah meningkat sebesar 7,58%. Lalu selanjutnya untuk saham Unilever sendiri itu probabilitasnya sebesar 60%. Sedangkan untuk rata-rata kenaikannya minus 0,28%. Sampai dengan data 4 Desember, saham Unilever masih terkoreksi di minus 2,27%. Kemudian selanjutnya untuk saham Telkom sendiri sudah terjadi probabilitasnya selama 10 tahun dalam bulan Desember itu 80% terjadi kenaikan dan rata-rata kenaikan pada bulan Desember sudah mencapai angka 2,01%. Sedangkan dalam 4 hari ini sudah meningkat sebesar 2,17%. Kemudian yang terakhir itu untuk saham Astra. Saham Astra sendiri probabilitasnya untuk naik di bulan Desember itu sekitar 90% dan rata-rata kenaikannya sebesar 4,6%. Sedangkan untuk 4 hari ini sudah naik sebesar 6,13%. Dengan melihat beberapa contoh dari saham yang memiliki market kapitalisasi yang besar tadi, maka jika kita melihat itu rata-rata lebih dari 60% saham-saham dari perusahaan tersebut. Dengan melihat data tadi, maka rata-rata 60% lebih terjadi penaikan harga sahamnya di bulan Desember. Kemudian jika kita lihat analisa teknikal untuk IHSG sendiri pada tanggal 4 Desember, itu jika kita lihat garis yang ungu dan garis yang kuning, garis yang ungu itu melambangkan MA5 dan yang kuning itu MA10. Jika MA5 ini berada di atas garis MA10, maka trennya akan terus meningkat. Jika kita lihat pada gambar, garis yang MA5 itu berada di atas MA10. Artinya masih ada peningkatan tren IHSG untuk kedepannya. Dan jika kita melihat volume, trennya semakin meningkat. Artinya mungkin IHSG akan bergerak cepat dalam waktu yang singkat ini. Jika kita bandingkan IHSG pada saat tanggal 4 Desember tahun 2020 ini dengan 4 Desember tahun 2019, itu IHSG masih terkoreksi sebesar 5,07%. Dengan mempertimbangkan berbagai sentimen pada akhir-akhir ini dan melihat pertumbuhan IHSG pada tahun 2008 yang bisa mencapai 9,8%, maka akan menjadi suatu hal yang seandainya nanti pada akhir tahun IHSG bisa tumbuh 10%, maka ini akan menjadi rekor baru bagi IHSG selama 10 tahun terakhir. Dan menjadi rekor 10 tahun berturut-turut IHSG selalu naik di bulan Desember. Dengan melihat sentimen-sentimen positif dan analisa teknikal, seandainya IHSG bisa tembus 10% di bulan Desember, maka abnormal return dari beberapa saham mungkin akan terjadi peningkatan signifikan dari beberapa saham.
akan terjadi peningkatan yang sangat signifikan di bulan Desember ini, dan akan terjadi pesta akhir tahun di bulan Desember pada IHSG, sehingga nanti memungkinkan terdapatnya perbedaan abnormality yang signifikan antara window dressing saat pandemi COVID dan sebelum pandemi COVID-19. Pun nanti untuk melihat perbedaan abnormal itu tergantung dari sampel saham yang akan diuji juga. Kemudian untuk rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada saat window dressing pandemi COVID-19 dan pada saat window dressing sebelum pandemi COVID-19. Lalu pada bab yang kedua yang pembahasan yang pertama yaitu tentang teori pasar efisien, dan yang kedua yaitu tentang beberapa penelitian terkait window dressing itu sendiri. Yang pertama dari teori pasar efisien. Teori pasar efisien, pasar saham yang efisien adalah pasar di mana harga saham yang diperdagangkan di pasar itu sepanjang waktunya mencerminkan semua informasi yang diketahui publik tentang sekuritas tersebut. Pengertian tersebut saya ambil dari buku Scott. Kemudian di penjelasannya, teori pasar efisien menegaskan bahwa pasar akan bereaksi cepat terhadap informasi yang baru dikeluarkan. Misalnya dalam baru-baru ini terjadi peningkatan harga batubara, maka pasar merespon dengan cepat, yaitu dengan meningkatnya harga saham dari beberapa emiten batubara. Kemudian yang kedua, berita bagus atau berita buruk dalam informasi laporan laba bersih biasanya dievaluasi secara relatif terhadap apa yang menjadi harapan investor. Kejadian ini misalnya kadang-kadang investor di saat perusahaan mengumumkan laba, kadang harga sahamnya cenderung stagnan dan tidak ada perubahan. Kadang-kadang bisa seperti itu gitu. Kadang juga ada perusahaan yang rugi namun harga sahamnya naik karena investor memiliki persepsi bahwa kedepannya perusahaannya bisa untung walaupun saat ini masih dalam kondisi rugi. Kemudian yang ketiga, selalu saja terdapat event yang mempengaruhi harga dan volume saham. Misalnya pada baru-baru ini mergernya Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Mandiri Syariah, yang mana terjadi peningkatan harga dan volume saham pada saat diumumkannya merger tersebut. Lalu beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan window dressing. Yang pertama yaitu Liang Li Ouyanga dan Balong Chao tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul Selective Pump and Dump: The Manipulation of Their Top Holding by Chinese Mutual Fund Around Quarter Ends. Dalam penelitian ini disebutkan fund manager Cina cenderung untuk melakukan pump and dump beberapa kepemilikan teratas mereka sekitar akhir kuartal. Bukti itu ditunjukkan bahwa manajer investasi terlibat dalam manipulasi untuk membuat portofolio mereka kelihatan bagus demi meningkatkan kompensasi yang diterima ke depannya. Karena dengan kinerja bagus, maka semakin besar juga bonus yang didapat manajer investasi tersebut. Kemudian penelitian dari P. Xiahung, Donald Lin, dan Ming Kin Suo tahun 2020 yang berjudul Window Dressing in Equity Mutual Fund. Pada penelitian ini disebutkan alokasi dana investasi itu dikonsentrasikan di 10 kepemilikan saham dengan kinerja bagus, yang menunjukkan bahwa manajer ini lebih berani untuk meningkatkan tampilan portofolionya pada akhir tahun dibandingkan akhir tahun kuartal lainnya. Artinya pada saat akhir-akhir tahun ini sengaja portofolionya itu dibuat bagus biar menarik klien, dan dengan harapan adanya bonus juga nanti dari kinerja bagus si manajer investasi. Kemudian yang terakhir penelitian dari Leng Ling dan JJ Aries tahun 2013 tentang mutual fund flow and window dressing. Pada penelitian ini disebutkan manajer investasi
termotivasi untuk melakukan window dressing untuk meningkatkan persepsi investor atau klien tentang keterampilan manajerial, sehingga secara positif akan meningkatkan arus investasi. Sehingga kedepannya diharapkan jika klien puas dengan performa dari manajer investasi, maka si klien selanjutnya akan terus menambah investasinya pada reksadana si manajer investasi tersebut. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada bab penutup yang terdiri dari dua subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan, jika kita lihat beberapa penelitian, ya memang window dressing ini menjadi sebuah fenomena yang dibuktikan secara ilmiah ada kebenarannya. Bukan hanya dari data-data yang ada pun bahwa dapat dibuktikan bahwa window dressing menjadi sebuah fenomena yang selalu terjadi setiap tahun. Jika kita melihat track record IHSG dalam 10 tahun terakhir, maka IHSG itu naik dengan probabilitas 100%. Artinya fenomena window dressing ini memang menjadi sebuah fenomena yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena ada data yang menunjukkan terjadi peningkatan pada bulan Desember ini. Nah, jika kita melihat beberapa sentimen positif pada baru-baru ini, maka jika seandainya IHSG nanti bisa tembus 10%, maka akan terdapat kemungkinan terjadi perbedaan abnormal return terhadap saham-saham yang perbedaannya bisa signifikan jika dibandingkan pada saat pandemi COVID dan sebelum pandemi COVID-19. Hal ini tentunya menjadi sebuah kabar gembira bagi para trader-trader dan investor yang ada di Bursa Efek Indonesia jika seandainya IHSG bisa tembus rekor dalam 10 tahun. Kemudian untuk saran, karena makalah ini belum dilakukan kayak semacam pengujian, seandainya ingin dilanjutkan, maka alangkah baiknya mungkin dilakukan kayak semacam pengujian, mungkin bisa dilakukan dengan uji beda dengan mungkin nanti bisa disampling beberapa perusahaan yang dengan kapitalisasi besar mungkin, atau dengan kriteria tertentu, sehingga nanti bisa dilihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return pada saat window dressing pandemi COVID-19 dibandingkan dengan saat window dressing sebelum pandemi COVID-19. Dan nanti jika bisa dikembangkan makalah ini menjadi sebuah penelitian, diharapkan nanti makalah ini juga berguna nanti bagi para trader-trader mungkin yang ingin mencoba peruntungan di masa window dressing ini, terutama pada bulan Desember. Mungkin itu saja presentasi makalah saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.